Yang membuat kami sayangkan adalah Bang Rismon tidak berhenti untuk melibatkan orang lain di sini. Maksud saya, Pak Sofyan ya. Nah, Pak Sofyan Effendi ini kan rektor tahun berapa? Gitu loh, Mbak. Jadi kita harus tahu dulu rektornya tahun berapa. Kemudian, apakah seorang rektor itu mengetahui semua mahasiswanya dengan pas. Loyalis Jokowi ini sudah tidak bisa menahan diri. Dia sangat marah karena Rismon Sianipar terus bergerilya dan semakin mendapatkan banyak bukti baru yang menguatkan bahwa ijazah Jokowi benar-benar palsu. Terbaru dalam pertemuannya dengan mantan rektor UGM yang membuat pernyataan yang menghebohkan publik. Nampaknya pengakuan sang mantan rektor ini berhasil menampar para pembela Jokowi hingga mengeluarkan pernyataan yang sudah tidak bisa diterima secara nalar. Ade Darmawan menyorot Profesor Sofyan Effendi dengan mengatakan, dia ini rektor keberapa? Di sini, Ade Darmawan seolah-olah ingin mengatakan, pernyataan Profesor Sofyan tidak layak dipercaya karena dia menjadi rektor sudah lama. Namun pernyataan ini tentu saja pernyataan yang sangat blunder. Berikut 2 fakta kenapa Profesor Sofyan Effendi lebih layak dipercaya dibandingkan dengan Profesor Ova Emilia. Ketika emosi menutupi daya nalar, dan sikap absurd justru berbalik menampar muka sendiri. Ya, ungkapan ini paling tepat ditujukan untuk Ade Darmawan, loyalis Jokowi yang emosi karena Rismon Sianipar terus memperlebar sayap, mendapatkan bukti-bukti otentik membantah klaim keaslian ijazah Jokowi. Dan karena emosinya ini, Ade membuat blunder besar mencoba membandingkan Rektor Profesor Sofyan Effendi dengan rektor yang sekarang. Di berbagai media, baik Jokowi sendiri, para loyalis dan termasuk kuasa hukumnya menyebut bahwa salah satu bukti bahwa ijazah Jokowi asli karena sudah dikonfirmasi langsung oleh Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Jika mereka membentuk opini publik bahwa pernyataan sang rektor adalah benar, lalu kenapa mereka tidak percaya pada pernyataan Sofyan Effendi yang juga mantan rektor UGM? Berikut 2 fakta kenapa Profesor Sofyan Effendi lebih layak dipercaya. Pertama, Profesor Sofyan Effendi menjadi rektor pada tahun 2002 sampai 2007. Sedangkan Profesor Ova Emilia baru menjabat sebagai rektor di UGM di tahun 2022, tepatnya 27 Mei 2022. Dalam penelusuran sejarah, dikenal istilah proximity of source atau prinsip kedekatan sumber. Prinsip ini menekankan bahwa sumber yang paling dekat dengan kejadian, baik secara waktu maupun lokasi, dianggap lebih valid dan lebih dapat dipercaya, karena risiko distorsi atau rekonstruksi memori lebih kecil. Di ijazah Jokowi, tertulis lulus pada November tahun 1985. Itu berarti hanya berjarak 17 tahun dari masa ketika Profesor Effendi menjadi rektor, dan berjarak 37 tahun dari masa kepemimpinan Ova Emilia. Jauh sebelum Jokowi masuk di UGM. Profesor Sofyan Effendi sudah menjadi asisten profesor kebijakan publik di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1969. Dan tahun 1981 sampai 1986, di tahun-tahun yang disebut sebagai tahun Jokowi kuliah di UGM, Profesor Sofyan Effendi sedang menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Artinya Profesor Sofyan Effendi sudah menjadi salah satu petinggi Direktorat UGM pada tahun 80-an. Sementara Ova Emilia yang lahir 3 tahun lebih muda dari Jokowi, baru menjadi dosen pengajar biasa di UGM pada tahun 1990. Diangkat menjadi dekan Fakultas Kedokteran tahun 2016, dan bulan Mei tahun 2022, diangkat jadi rektor. Ova Emilia mengadakan jumpa pers menyatakan Jokowi benar memiliki ijazah asli pada tanggal 11 Oktober 2022, atau hanya 4 bulan setelah menjabat sebagai rektor. Jadi jika menggunakan teori pendekatan sejarah, baik jarak waktu maupun keterlibatan dalam sejarah itu sendiri, Profesor Sofyan Effendi jauh lebih kredibel dibandingkan dengan Ova Emilia. Yang kedua, potensi konflik of interest atau konflik kepentingan. Profesor Ova Emilia diangkat dan dilantik menjadi rektor UGM di tahun 2022, ketika Pratikno, mantan rektor UGM periode 2012 hingga 2014 menjadi ketua Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada. Diketahui, Pratikno hanya 2 tahun menjadi rektor, karena tahun 2014, Pratikno diangkat menjadi Menteri Sekretaris Negara. 2 tahun menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, Pratikno terpilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanat UGM yang dijabat sampai sekarang. Sebagai Ketua, Pratikno mempunyai peranan besar dalam pengangkatan dan terpilihnya Profesor Ova Emilia sebagai rektor. Dari uraian ini, potensi konflik kepentingan penunjukan Ova Emilia sebagai rektor yang dilakukan Pratikno yang tidak lain adalah anak buah langsung Jokowi sulit untuk dihindari. Hal berbeda terjadi sebaliknya ketika Profesor Sofyan Effendi dilantik pada tahun 2002. Pada saat itu, Profesor Sofyan Effendi dilantik oleh Profesor Dr. Joydoro Soedarsono sebagai Ketua Majelis Wali Amanat waktu itu yang sama sekali tidak terafiliasi dengan kepentingan penguasa. Dari uraian ini, dalam konteks kasus ijazah Jokowi, jika ditelusuri dan diteliti dengan seksama secara adil dan jujur, masukan-masukan Profesor Sofyan Effendi seharusnya bisa menjadi dasar pertimbangan, jauh lebih kredibel dibandingkan dengan petinggi rektorat manapun yang menjabat saat ini.
Fakta misalnya seperti penggunaan kacamata di foto ijazah, keabsahan sebuah skripsi, teknologi yang digunakan dan syarat kelulusan mata kuliah untuk dapat melanjutkan ke tingkat sarjana pada tahun 80-an semestinya lebih mempertimbangkan masukan dari para guru besar yang masih hidup dan menjabat saat itu. Pihak kepolisian tidak bisa menghentikan penyelidikan hanya dengan mendengar keterangan dari rektorat yang menjabat saat ini, di saat para guru besar justru berbeda pendapat dengan mereka. Terlebih lagi jika menggunakan logika loyalis Jokowi yang terkesan aneh ini. Sofyan ya. Nah, Pak Sofyan Effendi ini kan rektor tahun berapa? Gitu loh, Mbak. Jadi kita harus tahu dulu rektornya tahun berapa. Kemudian, apakah seorang rektor itu mengetahui semua mahasiswanya dengan pasti dan jelas. Gitu loh. Ah, itu dulu. Nah, mereka menolak pernyataan Profesor Sofyan Effendi dengan alasan seorang rektor tidak mungkin menguasai semua mahasiswanya, tetapi di saat yang bersamaan mereka menjadikan pernyataan Profesor Ova Emilia melegitimasi keaslian ijazah Jokowi seolah hanya Profesor Ova Emilia satu-satunya rektor yang bisa menguasai dan mengenal identitas mahasiswa, bahkan termasuk Jokowi yang kuliah di tahun 1980 di saat Ova Emilia justru belum menjadi pejabat apa-apa di Universitas Gadjah Mada. Jadi kata apa yang tepat untuk menilai pendapat para loyalis Jokowi ini? Silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini.